Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la qawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbakhna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Kita bersyukur pada Allah bagi yang indah ini. Baru saja kita berjanji kepada Allah untuk mengikuti aturan tuntunan Islam, dan kita tahu bahwa siapa yang membaca dua doa tadi, raditu dan Allahumma bika asbahna, andai kata setelah berdoa dia mati, maka matinya dalam suasana fitrah. Tapi kita tidak boleh minta mati setelah doa itu ya, itu terserah Allah saja. Saya ulang ya biar kita terbiasa. Saya sampaikan setiap ada pertemuan seperti ini. Kalau pagi dulu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita lanjutkan Allahumma bika asbakhna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Kalau sore Allahumma bika amsayna, kalau kajian sore itu Allahumma bika amsayna wa bika asbakhna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Hanya bedanya di situ. Kembali kita bersyukur pada Allah. Pagi ini sudah tanggal 3 Rajab ya. Ini termasuk Ashurul Hurum ya. Rajab itu termasuk alus hurum. Tuntunannya tentu memperbanyak sedekah. Cuma di antara kita ada puasa ya, di antara kita. Untuk kita justru perbanyaklah sedekah. Ya, bukan puasa. Puasa Rajab hadisnya goyah. Hadisnya dhaif itu. Dalam hadis itu kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang hasan sahih, ada yang hasan li ghairi, ada yang dhaif, ya, ada yang maudhu. Maudhu itu yang palsu, dan banyak sekali itu sekarang itu hadis palsu. Kalau dhaif masih mending, masih ada riwayatnya walaupun geronjal-geronjal. Tetapi kalau sudah maudhu itulah selalah tidak ada asalnya. Seperti Al-Fatihatu idza futihat lah, itu hadis maudhu lalaslah, tidak ada asalnya. Fatihah itu tergantung yang membaca. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah itu dibaca tergantung yang membaca. Kalau ditujukan ke sana kemari, dikirim ke sana kemari, akan nyampe padahal hadisnya maudhu. Termasuk mulutan itu hadisnya itu semuanya maudhu, bukan saja dhaif. Ini harus dipahami. Nanti suatu saat kita bicara itu. Sekarang kita masih melanjutkan ayat kauniyah yang ketiga, yang di luar kita, di luar Al-Quran ada 3 kan. Ada flora, ada fauna, ada jamat. Jamat itu benda-benda mati, seperti gunung, angin, apalagi laut dan sebagainya itu. Api ya itu termasuk. Bahkan orang di luar Islam itu menyembah 3 benda ini. Angin, api, apalagi ya ada disembah itu. Tetapi hari ini rame-ramenya berita apa kira-kira? Bencana alam ya. Nah, kita ambil
yang jamat. Kita ambil hari ini ayat-ayat yang ada korelasi dengan benda-benda itu. Mengapa kok terjadi bencana alam? Konon Aceh, lalu apalagi Sumatera Utara dan lain-lain. Bahkan Jeddah Arab Saudi itu banjir bandang itu. Ya mobil yang harganya mahal berkeliaran di mana-mana. Ono sing sampai ke laut dan laut. Sebab jamaah sekalian, kita sebagai seorang mukmin melihat dari Al-Qur'an dulu, mengapa kok banyak bencana. Insya Allah kita masih ingat setiap hari Jumat kita diingatkan oleh para khotib. Para khotib biasanya mengambil surat Al-A'raf 97 itu. Surat apa? Al-A'raf 97. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Itu sering, dan ini memang perlu setiap khotib kadang-kadang menyampaikan ayat itu. Cuma yang harus dibaca oleh khotib itu kan Ali Imran 102, An-Nisa 1, dan Al-Ahzab tadi yang saya baca dalam sholat rakaat kedua ayat 70 dan 71. Khotib seharusnya membaca 3 ayat itu karena khutbatul Rasul. Sama kadang-kadang kita itu melupakannya sehingga dibaca 1, kadang yang banyak 1. Saya pernah mengikuti Jumatan di satu tempat yang dibacanya Ali Imran 102. Mestinya itu 102 Ali Imran, An-Nisa 1, dan Al-Ahzab 70 dan 71. Khutbah apa saja? Khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah kusuf, gerhana matahari kusuf, gerhana bulan, bahkan khutbah istisqa sampai khutbah nikah. Khutbah nikah ayat 3 itu dimasukkan lalu diterangkan, sudah lumayan. Modalnya 3 ayat itu sudah bagus untuk nuturi kemanten. Jamaah sekalian, itulah contoh saja. Sekarang mengapa banyak bencana? Nah, ini perlu kita pahami. Di sana tadi ayat Al-A'raf 96, andai kata penduduk negeri, andai kata ya, penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka kami bukakan, ada lam itu lam takkid namanya, pasti. Kalau Allah kun fayakunnya lain dengan kita tidak bisa memastikan sesuatu. Karena itu besok kalau kita kalau kita ya apa rencananya besok ngelompok jam berapa? Jam 7 iso aku. Nah, ini tidak boleh gitu. Insya Allah tetap ngotot, insya Allah. Kita bukan Allah, bukan Tuhan punya kun fayakun. Kalau kita tidak punya, apalagi jam 6 kayak penceng jawab kan gak bisa kan. Jadi andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti aku bukakan ini alaihim kepada mereka ya, barokatis sama, barokati minas sama, maksud saya berkah dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Udah langit mungkin hujan yang penuh berkah, tidak sampai banjir bandang, hutan tapi santai-santai. Kalau kita berangkat ke masjid nyantai-nyantai, tidak perlu ngotot-ngotot nanti nek banjir. Artinya seperti itu, korelasikan ke sana. Tetapi mereka banyak yang berdusta. Walakin kadzabu. Apa yang kalau sudah banyak yang berdusta? Suruh sholat enggan, seluruh rukun sangkanya nih saling memfitnah, maka fa'akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka, maksudnya adab itu, bima kanu yaksibun, kami timpakan adab kepada mereka karena perbuatan mereka sendiri. Di dunia kita kan sudah janji bahwa untuk beriman dan
bertakwa kan, kita waktu di perut itu kan sering kita singgung itu. Tapi ya jenenge menungso, jenenge lho menungso, bathuke nunung atine ongso nelongso, duwe akeh bingung apa maneh. Ya tambah bingung pindho masalah. Gak punya duwe akeh lho bingung apa maneh, ndak punya fulus masalah. Malah ruwet. Nah, ayat 97-nya itu ada sindiran halus untuk kita. Afa amina ahlul qura, apa penduduk negeri merasa aman? Ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Bila datang azabku di malam hari, mereka sedang tidur nyenyak. Ya, diempas oleh bencana kan langsung tidak kembali. Ini yang 97. Yang 98, awa amina, apa juga masih merasa aman? Apa mereka masih merasa aman? Ahlul qura, penduduk negeri. Ayatiyahum ba'suna duha, kalau datang azabku di pagi hari. Duha kan pagi gitu. Secara umum begitu. Wahum yal'abun, sedangkan mereka nyantai-nyantai, sedangkan kemana-kemana. Kita ingat tahun 2000 berapa tsunami Aceh itu? Ya 2004 itu kan tanggal 26 Desember itu setelah Natal. Ya setelah Natal itu terjadi jam 6 jam 7 itu sangat berat itu. 3 kabupaten kena itu. Nah itulah jamaah sekalian. Cuma bagaimana manusia yang mukmin atau yang tidak? Ya kembali pada surat Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan, takutlah jika datang azab. Lah fitnah di sini azab. Inilah ketinggian Al-Qur'an ya. Fitnah kadang-kadang ujian, kadang-kadang fitnah, kadang azab. Nah, seperti di sini azab di sini. Maaf, seperti pernah kami singgung dalam kajian subuh seperti ini, seperti kata qadha itu pernah kami singgung, masih ingat saya. Qadha itu kalau dalam Al-Qur'an sampai 7 ya. Wa qadha rabbuka alla ta', qadhanya itu saja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qadha di situ artinya mewajibkan, aujaba. Lalu ada lagi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah. Qadha tidak pantas bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun wanita. Tidak pantas, tidak tepat bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun wanita. Jika Allah menetapkan sesuatu, ya kerjakan sesuatu itu. Karena itu Islam itu harus tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebihan. Begini perintahnya ya begini, jangan begitu, apalagi beginu, ini tambah repot, nanti tambah soro itu ya. Bukan banyaknya ibadah, bukan banyaknya, tapi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul itu kita kerjakan. Apa agama, ibadah maksud saya adalah dawama wa ing qalla. Dawama itu istiqomah, tetap, continue. Dawama wa ing qalla, meskipun hanya sedikit. Mungkin bagi kita yang sempat baca Quran, tidak perlu saulan perai nutuk, perai sabulan tidak baca umpamanya. Bagi yang sempat baca, lalu baru sehari semalam membaca Quran, paksa-paksa sampai khatam umpamanya, tapi tidak mampu itu. Nah, itu lebih baik sak lempir tapi tiap hari, sa'ain rong'ain tiap hari. Itu maksudnya tiap hari baca. Nah, maka itu lebih bagus dan bernilai pahala tinggi. Itu berbeda daripada rok-rok asem. Kadang-kadang tekun ke masjid, kadang-kadang aras-arasan ke masjid. Sapa? Ya awak-awak iki kabeh. Kadang-kadang aras-arasan, kadang-kadang koyo yo begitu. Itulah naluri kodrat ya dari Allah. Sudah. Takutlah jika bencana datang,
tidak menimpa atau tidak ditimpakan kepada orang dolim saja di antara kamu. Saya ulang, surat apa tadi? Al-Anfal 25. Takutlah akan azab yang tidak dikenakan, tidak diberikan pada orang yang dolim di antara kamu cara khusus, tapi semua akan kena kalau terjadi apa? Bencana. Cuma bedanya sing mukmin syahid, yang tidak mukmin ya ikut toh. Pelayunya nggak syahid karo sangit iku ya berdampingan. Mukmin syahid, tidak mukmin ya kumang sampean ngomong sangit iku mah. Ngapunten segala. Secara umum ya tetap karena dosa manusia itu. Coba bisa lihat surat Al-Ankabut 40 itu ya. Al-Ankabut 40. Fakullan akhadna bidanbi. Ini kauniyah yang ada di bumi. Masing-masing kami azab sebab dosa mereka loh. Jadi ono bencana, ono macam-macam sampai larang pangan dan sebagainya. Itu dosa-dosa manusia. Ya kita ketepaan manusia itu. Fakullan akhadna bidanbi. Masing-masing kami azab sebab dosanya. Kita teruskan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian kami kirim hujan batu. Nah, bentuknya itu. Nah, ini kan ayat kauniyah ini. Ayat yang ada di luar kita. Yang fauna sudah kita selesaikan. Satinggi ayat-ayat sudah selesai. Tinggal flora yang belum. Tapi yang benda-benda mati yang ada hubungan dengan bencana kita bicarakan di sini. Jadi masing-masing kami azab sebab dosa manusia itu sendiri. Sebagian kami kirim faminhum man arsalna alaihi hasiban. Sebagian kami kirim hujan batu. Biasanya kalau di negeri kita hujan batu ada apa? Gunung meletus, baru ada hujan batu. Sampai gunung-gunung yang dulunya tinggi-tinggi seperti Bromo ya, Bromo sudah cekung gini, sudah ke bawah jauh sampai dibuatkan apa itu ya pelataran. Pernah ngitung zaman piro itu? Enggak pernah. Berapa? Oh 62 sampai itu nggak meneman sampai merono sak konco. Di Lok Bromo. Ya, Bromo dulu itu kan orang-orang Tengger pelarian dari Mojokerto yang tidak mau beragama Islam kan di sana. Setiap saat gunung itu meletus kan Gunung Bromo ya. Nah, sehingga mengambil gadis yang tercantik di kampung itu dimasukkan ke dalam kawahnya Bromo itu. Ya suwe-suwe gak trimo sing di anak. Dingoni akeh-akeh. Nah, lalu dipindah. Wes sekarang diganti sapi. Sapi 35 juta sing lemu anu dike kurban. Ganti kambing. Kambing cek 2 juta lebih. Ganti ayam, sekarang ayam. Bu kapan ngalih apa itu? Sekarang masih ayam. Jenengan kalau ke sana sampai hitung 62. Terus sampai lihat itu kan bulu ayam itu baunya seperti itu. Keyakinan mereka memang seperti itu. Nah, sehingga banyak kita lihat daerah-daerah yang sering gunung meledos itu agama Islam itu hanya minim biasanya. Maaf ini, saya bukan ngelono agama selain Islam, bukan. Memang itu keyakinan kita. Coba Gunung Kelut sampai habis begitu kadang-kadang ya masih meledos saja. Gunung Krakatau ya. Dulu kan hubung Jawa dengan Sumatera kan jadi satu. Ada Gunung Krakatau yang meletus sangat dasar sampai Jakarta itu kena imbasnya air laut itu dan sebagainya lah, batu-batu. Nah disitulah jamaah sekalian itu biasanya kadang berbarengan. Ya gunung mana meletus bersamaan. Itu bukan karena lempengan-lempengan itu.
Lempengan kalau stop yang punya lempengan ya gak iso meledos. Nah, kalau lempengan ini berdosa ya wis kolat karit itu. Kadang-kadang kita itu lupa. Teori-teori begitu nanti kalau gini. Tapi situ gak dikatutno Allah itu. Nah, ini penyebabnya utama kita Allah disingkur. Karena gunung meletus banyak ini. Ingat tsunami di Lungkas sing omahe Trenggalek, hati-hati. Jare sapa? BMKG ku nyerita. Nanti hati-hati sing nggone Trenggalek. Tak enteni 5 dina ya kan ajian. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, biasanya seperti itu. Allah ku katutno lho. Kita tidak dikatakan sombong. Jenengan jadi petani atau pedagang. Lani badine kok lumayan sampai berapa puluh juta ini. Allah kadang dilupakan. Olehku usaha dik jam 2 wis melek aku. Apa carane supaya gak kari karo kanca nang pasar. Kan kita lupa bahwa yang memberikan rezeki itu ya, Pak. Wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab yang diruna. Kita petani pun juga begitu. Di samping kita pupuk, kita mes, kita harus ngemis pada Allah. Di samping kita kalau dalam bahasa Jawa, kita obati, kita ya juga tobat kepada Allah. Di samping sebagai petani yang baik, baca subhanallah wa bihamdi, astagfirullah, lalu kalau ada hasil yang maksimal, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kami. Nah, seperti itu sebenarnya. Jamaah sekalian, yang pertama adalah kami kirim apa tadi? Hujan batu. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Yang kedua, wa minhum man akhadat sayha. Kami kirim suara keras. Sayha itu suara keras. Yang mungkin halilintar apa. Saya pernah baca buku, maksud saya majalah Hidayatullah yang saya baca. Di lautan Pasifik itu pernah terjadi 2 kapal induk mau pesta pora. Kumpul nanti joget ribuan orang di sana. Wis pokoke lali sembarang kali lah, pokoke teler-teler bareng. Setelah merapat 2 kapal induk, ya Allah mengirimkan apa tadi? Suara yang keras itu, soihah itu. Ya terbakar kapal induk 2. Lah wong nggo endi? Ya korat karit. Lumayan iwak padha lemu-lemu. Nah, itulah jamaah sekalian, kita harus ingat. Yang kedua adalah Allah memberikan suara keras. Nah, ini yang ketiga, faminhum man khasafna bil ard. Dan sebagian mereka kami benamkan di dalam bumi. Nah, ini ayat kauniyah yang kedua setelah binatang ya. Kita benda-benda mati kita coba. Faminhum man khasafna bil ard. Sebagai aku benamkan di dalam bumi. Ya, dulu pernah di dalam peristiwa Korun itu kan. Dan bisa dilihat surat Qasas 81 ya. Korun dan rumahnya kami benamkan. Ya, dibenamkan kan itu. Sehingga kalau kita pas duduk sumur atau menggali apa, nemu benda-benda kuno, iki duweke karun, harta karun, sampai Korun terkenal ya saking sugih ya. Sebenarnya dia itu aslinya orang miskin. Allah memberikan cobaan yang sangat berat sehingga kaya raya, konglomerat. Menggerik berbeda. Wong melaratnya menggerik ngene. Nek wong sugih dibalik ngene. Padahal deke kumat itu. Jamaah sekalian, Korun itu kalau dinasihati kawannya mesti menghina. Akon melarat ya sebab goblokmu iku lah, maaf ini contoh kasar ini. Ya kon goblok iku malah melarat, coba pinter kaya aku. Siami aku. Nah, hati-hati. Ini yang khosafna. Contoh yang kedua adalah BTC itu.
Gedong pencakar langit itu kan pernah dibenamkan oleh Allah. Padahal itu tingkatnya berapa? 109 tingkat itu. Tingginya 450 meter. Ya, gedong kembar itu. Kalau dulu waktu saya sekolah termasuk salah satu keajaiban apa? Keajaiban dunia. Gedong pencakar langit sampai langit dicakari. Namanya saja. Saya pun nurut aja CSR di sekolah saya dulu, sekolah rakyat itu. Jadi gedung pencakar langit, termasuk Borobudur, Menara Eiffel, situ sing ilang, Ka'bah. Ini nggak dimasukkan itu. Alasannya mengandung keagamaan, nggak usah masuk. Nah, Borobudur lah cari keagamaan. Itu wong-wongnya memang tidak jujur loh, mengenai bencana. Coba masukkan apa keajaiban dunia, Ka'bah itu masukkan, hebat itu. Coba orang yang pernah ke situ kepingin lagi. Coba kita ajak ke Borobudur, ayo, wah ke Malang Borobudur, males aku tahu lah. Wes malas itu. Coba ke Ka'bah itu, kalau kita semakin sering semakin senang itu. Karena simbol kekuatan umat Islam di sana. Ingat waktu Abrah mau gempur Ka'bah, di tengah perjalanan, kita ceritakan itu Allah ngirim binatang langit kan, dabatus sama binatang langit dikirim, di tarmihim bihijaratin min sijil, dibalangi batu yang panas itu dari sijil itu. Ya kering langsung. Gajah diabuh ya tetap kering, padahal ya kecil-kecil sebesar beras gitu, jenenge manuk. Tapi burung ababil itu burung langit ya, dapatus sama, bukan cipret kan begini ya. Maaf, ini contoh saja untuk keyakinan bahwa Ka'bah itu termasuk keajaiban dunia yang paling top. Orang siang malam ke sana itu ingin. Saya pernah maaf ya, ini contoh. Suatu saat saya ingin tawaf di atas ya. Kepingin tawaf di atas. Ngewasi wong Pakistan, orang India yang tua-tua itu podo tawaf di atas. Itu ternyata saya mulai, kalau di sini Marisa jam 8 lah, baru selesai jam 11. Tawaf karena di atas lah disalibi wong India yang tuwe-tuwe itu. Ayo apa kita itu kalau melakukan segeleng kita kalau ini. Nek wong barat kan apa serapat lo beda. Karena apa ya, panganan nih tak dengke itu. Kena apa sih wong India? Ternyata kalau makan ayam satu ya wong situ. Mana keluarganya 5 gitu, yang beragama Islam tentunya. Ya ayamnya 5, jajar-jajar situ-situ. Lagi tapi tik situ wong 5. Maaf tapi lodong. Mirip ya. Ya itulah contoh. Apa maneh jenenge setan, saya kira apa cakar setan, masyaallah. Maaf ini contoh aja. Nah, sudah. Yang ketiga man khosafna bil ard. Termasuk Sulawesi itu Pesobo itu kan. Itu kan pernah terjadi pesta pora begitu. Itu sudah diingatkan oleh Allah dengan, tapi tidak percaya. Sana itu keyakinannya setiap apa tertentu menyembelih kambing yang gemuk-gemuk, darahnya dan binatangnya dilempar ke laut. Nah, saat itulah mulai goyang. Pesubu 3 kecamatan tuh itu. Nah, kecepatan saudara dari Jombang ada dikirim ke sana melihat dari dekat, sehingga saya mendapat informasi begitu. Ternyata Pesubu dan sebagainya itu 3 kecamatan ini, maaf, gedong-gedong ya, jalan raya yang keras seperti itu ya diudek kayak mengudek ya, teh itu kopi, akhirnya ya keras seperti itu menjadi apa? Menjadi bubur. Di samping itu jatuh sampai 10 meter.
Nah, yang dari luar akan masuk ke situ. Gedung-gedung kecamatan, rumah-rumah yang bagus, ya akhirnya hilang pohon kelapa sama suket-suket itu yang datang ke tempat itu, 3 kecamatan. Jamaah sekalian, itu termasuk ayat yang ketiga tadi. Faminhum man khosafna bil ard. Yang keempat, bencana karena dosa. Faminhum man aghraqna, dan sebagian kami tenggelamkan. Jadi ini maaf saya bacakan biar nanti kita tahu ayat kauniyah yang ada di surat Al-Ankabut berapa? 40. Fakullan akhadna bidzanbi. Masing-masing kami azab karena dosanya. Masing-masing kami azab karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian mereka kami kirim hujan batu. Pernah di Rumania. Rumania di mana? Eropa ya, betul ya. Itu kan tidak punya gunung, tapi kok ada hujan batu dikirim tuh konti. Nah itu, wallahualam. Pernah itu Rumania hujan batu. Padahal negerinya tidak ada gunung berapi. Yang kedua, wamin human akhodat as-soyha. Kami kirim suara keras tadi. Der. Nah, kalau itu ada orang nyetel TV pas hujan lebat, terus ada apa itu? Terus itu pribadi itu bukan urusan umum. Nek umum ya mbok pirang ewu wong gitu. Terus ini kalau di Aceh sampai mati berapa itu? Ya 1000 lah, kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan mereka yang muslim matinya mati apa? Syahid. Insyaallah mudah-mudahan. Kitanya berdoa husnudzon kepada Allah. Lah sing dudu Islam gak usah ditongakno urusane malaikat. Engko iso mencicil sampai dipecicili ndongakno ya. Ingat Nabi Nuh mendoakan anaknya yang namanya Kan'an itu. Akhirnya kan ditegur oleh Allah, ya Nuh innahu laisa min ahlik itu untuk keluargamu. Fa inna amalan ghairu sholih. Amale wis gak apik iku. Jadi kita diundang untuk mendoakan orang-orang yang bukan beragama Islam. Apa canggihane? Ya, tetap kita pegang, tapi nggak usah muni amin. Nek ana wong bukan Islam dan ragu keislamannya, nek diundang ya berkati kita gawa ngene. Asal tidak bercampur binatang yang haram kan? Nah, kita pegang wis lodong soleh. Kludik-kludik ya oleh. Tetapi kalau suruh amin kita ragu, ya tak mayaribuk ilama layaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu sehingga kamu tidak hidup ragu-ragu. Yang terakhir kembali faminhum man aghraqna. Sebagian mereka kami tenggelamkan. Ya Jepang terbiasa tsunami. Itulah beberapa contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pokoknya yang 4 itu intinya satu. Fakullan akhadna bidzanbi. Masing-masing kami adab karena dosanya. Saya rasa ini cerminan untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa menggali ayat itu dengan penuh kesadaran. Andai kata kita dalam kehidupan banyak kekurangan, ya tentu beristighfarlah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghrina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana itali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min walabati wat tain wa ghairijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil hada. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana imanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.